Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rahayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan berbahagia. Untuk yang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Untuk yang bekerja mendapat apa yang diharapkan. Terima kasih. Pemerintahan Jokowi sudah mendekati akhir jabatan, tapi penambahan beban ke rakyat itu tambah gila-gilaan ya. Baru-baru ini Presiden Jokowi menandatangani peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 21 tahun 2024 tentang perubahan atas PP nomor 25 tahun 2020 ya. Hal tentang penyelenggara tabungan perumahan rakyat atau tapera. Adapun besaran potongan iuran adalah 3% dari total gaji atau upah yang diterima pekerja ataupun penghasilan yang mandiri. Sebelum kita masuk materi itu, beberapa waktu lalu kita selalu dicekoki berita-berita yang tidak mengenakan hati. Mulai dari rencana kenaikan pajak yang dari 10% menjadi 12%, rencana kenaikan listrik dan BBM, rencana naiknya harga minyak goreng, uang kuliah yang setinggi langit, dan baru-baru ini Presiden Jokowi mengumumkan pemerintah punya rencana memotong gaji seluruh karyawan, baik itu karyawan negeri maupun karyawan swasta sebesar 3% dari total gaji. Dan ini sedih kalau mendengarkannya. Nah, hal ini dimasukkan ke dalam satu unit bisnis ya pemerintah yang bernama Tapera atau Tabungan Perumahan Rakyat. Artinya uangnya dikumpulkan nanti dikelola pemerintah untuk tabungan rakyat. Ini model apalagi yang akan direncanakan? Kalau ini contoh ya, kalau kalian pegawai negeri atau swasta, gaji kalian akan dipotong 3% ya. Sesudah dipotong penghasilan BPJS dan potongan lain termasuk potongan pinjaman ke perusahaan kalau ada kan, belum lagi pinjaman pribadi. Menariknya potong lagi yang 30% ini ya, yang rencana untuk tabungan perumahan rakyat itu, ini belum diiringi oleh gaji naik ya. Pegawai negeri atau swasta ini kan mengharapkan ya gaji naik atau gimana. Dan pemerintah seakan-akan memikirkan kepentingan rakyat, tapi yang terjadi malah sebaliknya ya. Dan ini contohnya saja ya, contohnya hitung-hitungannya. Kalau kamu punya gaji 3 juta, maka akan dipotong 3% ya, yaitu 90.000. Nah, di dalam 1 tahun ya, dalam 1 tahun adalah 900. Nah, 1 tahun 900. Kalau 10 tahun sekitar ya 10.800.000. Nah, uang 10 juta itu tabungan selama 10 tahun itu bisakah buat beli rumah? Nah, sulit sekali di tengah harga rumah yang terus-menerus naik tinggi. Bahkan uang 10 juta yang ditabung selama 10 tahun itu buat uang muka sebuah rumah saja tidak bisa, nah, tidak cukup. Belum lagi dibicarakan inflasi, kenaikan harga saham, kenaikan bahan bangunan dan bahan tanah. Tanah sendiri harganya naik ya. Jadi bukan itu saja yang dikhawatirkan dan pemotongan gaji ini ya. Kita semua sudah paham semua bahwa jenis potongan itu sudah berjalan lama di unit-unit usaha pemerintah sebelumnya, yaitu di Asabri, di Jiwasraya. Nah, di dalam pengelolaan itu pemerintah lewat produk-produk investasi saham obligasi ya, hasilnya dana pensiun di Asabri dikorupsi 23 triliun yang mengendap
di Jiwasraya sekitar 7 triliun. Mega korupsi yang terjadi kedua lembaga itu sebenarnya tidak mengagetkan karena sudah tercium sejak lama. Ketidakbecusan orang pemerintah mengelola dana sebesar puluhan triliun, ditambah lagi hal-hal yang akan pemotongan seperti ini. Jadi rakyat jadi korban terus. Tapi bagaimana kita ada kepentingan rakyat? Bagaimana memikirkan kepentingan rakyat kalau begini? Seakan-akan memikirkan perumahan rakyat, tapi ujung-ujungnya uang akan dikorupsi lagi seperti kayak Asabri dan Jiwasraya itu. Jadi ini model apa lagi ini ya? Apakah karena sudah mau terakhir ya? Jadi membuat kebijakan-kebijakan yang memberatkan rakyat. Ya kita tunggulah bagaimana perkembangan selanjutnya ya untuk pemotongan ini. Mudah-mudahan sih kita harapkan pemotongan itu betul uangnya itu digunakan untuk perumahan rakyat sehingga rakyat bisa menikmati. Jangan sampai kejadian-kejadian yang sudah kami terangkan tadi ya. Terima kasih. Merdeka.